Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai dan banggakan, kembali kita kepada materi mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang kedua ini masuk pada bab kedua tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah memang merupakan faktor yang penting bagi kekhalifahan. Daulah Abbasiyah adalah sosok pimpinan yang kuat sebagai figur yang memang ditakuti pada waktu itu. Khalifah Abu Abbas tidak meninggalkan misi gerakan dan merebut kekuasaan, yaitu gerakannya gerakan dakwah. Maka setelah berkuasa menyebarkan Islam keluar jazirah Arab, sehingga memungkinkan bangsa Arab berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa non-Arab. Yang dihadapi di dalam peradaban Islam yaitu tentang problematika sosial. Ketika Daulah Dinasti Abbasiyah berkuasa, kelas tertinggi dinikmati oleh kaum muslimin Arab adanya di Suriah. Ya, Suriah sekarang ini jadi negara Syria, yang kemudian menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Kesenjangan, kecemburuan sosial, Daulah Umayyah, kecewaan rakyat menyebar luas. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu, timbullah pemberontakan. Pemberontakan di mana-mana. Ya. Jadi Daulah Abbasiyah berdiri berkat dukungan bantuan kaum muslim. Mereka adalah yang paling utama adalah masyarakat Mekah itu sendiri, yang persebarannya sangat luas. Itu juga kaum Syiah, pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib. Dukungan yang meluas disebabkan keberhasilan para pemimpin Daulah Abbasiyah, ya, sama keturunan Bani Hashim. Sementara dukungan dari kaum muslim non-Arab terbesar dari orang-orang Persia juga mengakui berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang tidak puas dengan pemerintahan Daulah Umayyah juga menganggap sebagai kaum mawali, warga negara kelas 2, dan hak-hak sebagai warga negara yang pada waktu itu terabaikan dengan adanya dukungan kepada dinasti Abbasiyah pada saat itu, akhirnya memiliki kekuatan yang sangat besar dan akhirnya bisa menggulingkan dinasti Umayyah. Ya, jadi awalnya keruntuhan Umayyah ya seperti itu, tidak ada ikatan dan sebagainya, hanya mementingkan diri pribadi, memperkaya diri dan sebagainya. Ini membuat sebagian besar ingin mengembalikan dan ingin mendirikan dinasti Abbasiyah. Jadi mereka ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, hak-hak masyarakat muslim non-Arab disamakan, bahkan beberapa periode mereka membuat peran yang cukup penting. Seperti pemerintahan dinasti Abbasiyah, mereka adalah orang-orang Barmak, Buhayyah, dan kaum Saljuk. Jadi keluarga Barmak adalah keluarga bangsawan terhormat dari Balkh. Bangsawan yang pertama kali menjalin hubungan dengan keluarga Abbasiyah yaitu Khalid bin Barmak. Mereka ikut andil dalam gerakan dakwah dinasti Abbasiyah. Ketika khalifah yang pertama Abu Ja'far al-Maturidi, Abu Ja'far al-Mansur menetapkan adanya jabatan wazir Khalid bin Walid, kemudian diturunkan untuk membantu dalam penanganan daerah-daerah yang lain. Golongan lain yang berperan cukup penting pada Daulah Abbasiyah adalah Daulah Buhayyah. Ini banyakkan orang-orang Syiah, merupakan keturunan yang berasal dari suku Dailami yang tinggal di pegunungan.
sebuah barat daya Laut Kaspia. Ali bin Buai yang berkuasa Al-Ahwaj Al-Khuzistan, putra keturunan Buhayyah, yang diakui sebagai sultan dan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi inilah ya kelompok-kelompok pendukung yang pernah berperan dalam pemerintahan Abbasiyah. Lainnya adalah Daulah Saljuk. Ya. Mereka mengandalkan pemerintahan sementara khalifah yang mereka anggap menjadi boneka di istana Baghdad. Daulah Saljuk beraliran Islam Sunni, sama dengan Daulah Abbasiyah dan berbeda dengan Daulah Buhayyah yang menjadi warna baru di bidang sosial dan budaya, adanya persamaan hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan kelas, penduduk Arab dan non-Arab, maka bebas menyumbangkan pemikiran, ide, konsep. Ini untuk apa? Untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Begitu pula pada kemajuan kebudayaan. Bersamaan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, daerah kekuasaan Islam menyebar ya sampai Spanyol bagian barat dan India di timur. Nah itu berapa tahun kemudian negara-negara itu bisa ditaklukkan dan banyak memeluk agama Islam. Nah ini sekilas ya tentang berkembangnya kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi perkembangan berikutnya di antara orang-orang non-Arab yang menjadi Arab seperti Spanyol merupakan nasionalisme mereka. Spanyol mengusir orang-orang Islam negara-negara mereka meski terjadi pembersihan kebudayaan Arab telah mewarnai berapa abad ini. Kita lihat Konstantinopel. Ya, gedung-gedung yang ada sekarang yang ada di Spanyol, Gibraltar dan sebagainya, kan itu dulunya adalah bangunan-bangunan megah, masjid-masjid megah yang ada di Spanyol. Ya, pada dinasti Abbasiyah sangat berkembang sekali, terutama dalam ilmu pengetahuan. Jadi peradaban Islam juga mempengaruhi bangsa-bangsa luar kuasaan Islam. Orang-orang yang berasal dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia datang untuk belajar, menuntut ilmu di universitas-universitas perguruan di Andalusia. Ya, di Andalusia dan Silisia. Di antara para penuntut ilmu adalah pemuda-pemuda Kristen. Misalnya Gerbert Auric yang belajar di Andalusia kemudian menjadi paus di Roma dengan nama Sylvester II tahun 999 sampai 1003 Masehi. Ini belajarnya semuanya di Andalusia, yang pada saat itu dikuasai oleh Islam. Andalusia ya kalau kalian masih ingat ya, ini semuanya ada di daerah Spanyol. Dulu Spanyol, Prancis, Inggris, Italia ya, itu hampir dikuasai oleh Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi bangsa-bangsa yang terpengaruh peradaban Arab banyak yang sudah lupa pada jati diri mereka. Maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Arab sudah meluas, tidak terbatas pada bangsa Arab itu sendiri. Ini sebagai bukti kota-kotanya sudah menjadi pusat kebudayaan ya di wilayah Jazirah Arab. Misalnya di Damaskus, Baghdad, Kairo, Cordova ya. Ini semuanya menjadi pusat kebudayaan Islam bukan hanya di Arab tapi dunia. Termasuk Andalusia, Cordoba yang ada di Spanyol. Jadi peradaban Islam merupakan puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun. Kebudayaan India dan Yunani juga turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota di Jundi Sapur, Haran, Antakya, Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum kekuasaan Islam merambah kota-kota itu.
Jadi ini di banyak sekali ya kebudayaan-kebudayaan yang terus menyebar ya di antara kota-kota ini. Ya, mulai dari Yunani kan perbatasan langsung dengan Turki ya. Makanya Persia kan ada di Yunani. Yang dulu memang selalu berperang ya antara orang-orang Muslim dengan Persia. Itu juga sekarang makanya banyak dipengaruhi oleh orang-orang Islam ya untuk terus memperjuangkan Islam itu sendiri, dan kebudayaan-kebudayaan memang sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini tentang kebudayaan yang paling berkembang ya di di dinasti Abbasiyah ini bisa mengembangkan diri pada kalian, bisa mempelajari dengan satu persatu ya, mengurutin ya tentang dinasti Abbasiyah. Ini yang bisa kalian perdalam ya, walaupun memang agak sulit ya kita untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam ya, terutama menghafal mungkin keholifahannya, tahun-tahunnya. Tapi sedikit-sedikit kamu sering baca, rajin baca, insya Allah ini akan mudah ya, kamu akan dapatkan hal-hal, karena ini sebagai ilmu pengetahuan. Kita sudah bisa mengerti bahwa kita bisa mengerti, memahami bahwa semenjak dahulu pengetahuan Islam itu memang sangat hebat ya, sangat bagus ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memperdalam ilmu kalian, bisa berkembang lagi. Ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.